Bab ke-26, Romantisisme. Jalan misteri menuntun ke dalam batin. Hilde membiarkan map berat itu meluncur jatuh ke pangkuannya. Lalu dia membiarkannya jatuh lagi ke lantai. Kini di dalam kamar sudah lebih terang daripada ketika dia baru masuk ke tempat tidur. Dia menatap jam. Hampir jam 3. Dia menyusup ke balik selimut dan menutup matanya. Ketika mulai tertidur, dia bertanya-tanya mengapa ayahnya menulis tentang si topi merah dan Winnie the Pooh. Dia tidur sampai jam 11 keesokan harinya. Ketegangan yang dirasakannya di sekujur tubuhnya menunjukkan bahwa dia bermimpi seru sekali sepanjang malam. Tapi dia tidak dapat mengingat apa yang diimpikannya. Rasanya seakan-akan dia telah berada dalam suatu realitas yang sama sekali berbeda. Dia turun ke lantai bawah dan menyiapkan makan pagi. Ibunya telah mengenakan baju sport birunya dan siap untuk pergi ke rumah perahu dan mengurusi perahu motor itu. Bahkan jika tidak sedang digunakan, perahu itu harus dijaga agar siap berlayar jika ayah kembali dari Lebanon. Apakah kamu ingin turun dan menolongku? Aku harus membaca dulu sedikit. Aku akan turun untuk minum teh dan sarapan tengah pagi. Tengah pagi apa? Ketika Hilde telah makan sarapannya, dia kembali ke kamar untuk membereskan tempat tidurnya dan duduk dengan nyaman dengan map di pangkuannya. Sophie menyusup lewat pagar tanaman dan berdiri di dalam taman luas yang pernah dianggapnya sebagai taman Firdausnya. Ada cabang-cabang dedaunan yang berhamburan di mana-mana setelah badai pada malam sebelumnya. Baginya, tampaknya ada hubungan antara badai dan cabang-cabang yang berjatuhan serta pertemuannya dengan si topi merah dan Winnie the Pooh. Dia masuk ke rumah. Ibunya baru saja tiba dan sedang menaruh beberapa botol soda ke dalam lemari pendingin. Di atas meja ada kue coklat yang tampaknya sangat lezat. Apakah ibu mengharapkan kedatangan tamu? Tanya Sophie. Dia hampir lupa bahwa kini adalah hari ulang tahunnya. Kita akan menikmati pesta yang sebenarnya Sabtu yang akan datang. Tapi kukira aku harus menyiapkan perayaan kecil juga hari ini. Caranya? Aku telah mengundang Yohana dan kedua orang tuanya. Aku setuju saja. Para tamu datang saat sebelum jam 7:30. Suasananya agak resmi. Ibu Sophie sangat jarang bertemu dengan kedua orang tua Yohana dalam pergaulan sehari-hari mereka. Tak lama kemudian, Sophie dan Yohana naik ke kamar Sophie untuk menulis undangan untuk pesta taman. Karena Alberto Knox juga akan diundang, Sophie mempunyai gagasan untuk mengundang orang-orang untuk menghadiri suatu pesta taman filsafat. Yohana tidak keberatan. Bagaimanapun, itu adalah pesta Sophie, dan pesta dengan tema tertentu sedang populer pada waktu itu. Akhirnya, mereka menyusun undangan. Dibutuhkan waktu 2 jam dan mereka terus-terusan tertawa. Yang terhormat, kami mengharapkan kedatangan Anda pada pesta taman filosofis di Three Clover Close pada Sabtu 23 Juni. Malam pertengahan musim panas, jam 7 malam. Pada malam itu mudah-mudahan kita dapat memecahkan misteri kehidupan. Tolong bawa sweater hangat dan gagasan-gagasan cemerlang yang sesuai untuk menjawab teka-teki filsafat. Karena adanya bahaya kebakaran hutan, sayang sekali kita tidak dapat mengadakan pesta kembang api. Tapi setiap orang bebas untuk membiarkan api imajinasi masing-masing untuk menyala tanpa dihalang-halangi. Paling sedikit ada seorang filosof asli di antara tamu-tamu undangan. Karena alasan ini, pestanya benar-benar diselenggarakan secara pribadi. Anggota pers tidak diizinkan datang. Salam Yohana Ingebrigtsen, Komite Organisasi, dan Sophie Amundsen, nona rumah. Kedua gadis itu turun ke lantai bawah menemui kedua orang tua mereka, yang kini sedang berbicara dengan agak lebih bebas. Sophie menyerahkan rancangan undangan yang ditulis dengan pena kaligrafi kepada ibunya. Dapatkah ibu membuat 18 salinan? Itu bukan pertama kalinya Sophie meminta ibunya untuk membuat fotokopi untuknya di tempat bekerja. Ibunya membaca undangan itu dan menyerahkannya kepada ayah Yohana. Apa kataku, dia sudah agak sinting. Tapi kelihatannya benar-benar menarik, kata ayah Yohana sambil menyerahkan kertas itu pada istrinya. Aku sendiri tidak keberatan datang ke pesta itu. Barbie membaca undangan itu, lalu dia berkata, "Yah, mau bilang apa? Bolehkah kami datang juga, Sophie?" "Kalau begitu 20 salinan," kata Sophie menyambut kesediaan mereka. "Kamu pasti gila," kata Yohana. Sebelum Sophie pergi tidur malam itu, dia berdiri lama menatap keluar jendela.
Dia ingat bagaimana dia pernah melihat siluet Alberto di kegelapan. Itu terjadi lebih dari sebulan yang lalu. Kini lagi-lagi sudah larut malam, tapi kini adalah malam musim panas yang terang. Sophie tidak mendengar apa-apa dari Alberto hingga Selasa pagi. Dia menelpon tepat setelah ibunya pergi bekerja. Sophie Amundsen dan Alberto Knox sudah keduga. Maaf, aku tidak menelpon sebelumnya, tapi aku sedang bekerja keras menyusun rencana kita. Aku bisa menyendiri dan bekerja tanpa diganggu jika sang mayor memusatkan perhatian seluruhnya dan sepenuhnya kepadamu. Sungguh aneh. Lalu aku merebut kesempatan untuk menyembunyikan diriku, kamu tahu. Sistem pengawasan terbaik di dunia pun ada batasnya jika itu dikontrol hanya oleh satu orang. Aku menerima kartumu. Maksud Anda undangan itu? Beranikah kamu menghadapi resikonya? Mengapa tidak? Apa saja mungkin terjadi di sebuah pesta semacam itu. Apakah Anda akan datang? Tentu saja aku akan datang. Tapi ada hal lain. Apakah kamu ingat bahwa itu adalah hari ayah Hilde kembali dari Lebanon? Tidak, aku tidak tahu. Sungguh. Bukan hanya kebetulan bahwa dia membiarkanmu mempersiapkan pesta Taman Filsafat pada hari yang sama ketika dia tiba di rumahnya di Berkeley. Aku tidak memikirkan itu. Seperti katakan tadi. Aku yakin dia tahu, tapi tidak apa-apa. Kita akan membicarakan tentang itu nanti. Dapatkah kamu datang ke gubuk sang mayor pagi ini? Aku mestinya menyiangi rumput di petak bunga. Kalau begitu, kita pastikan jam 2. Dapatkah kamu ke sana? Aku akan datang. Alberto Knox sedang duduk diudahkan lagi ketika Sophie datang. Duduklah, katanya, langsung bereaksi. Sebelumnya kita telah membicarakan Renaissance, periode barok dan pencerahan. Hari ini kita akan membicarakan romantisisme yang dapat digambarkan sebagai masa kebudayaan besar terakhir di Eropa. Kita sedang mendekati akhir sebuah kisah panjang, anakku. Apakah romantisisme berlangsung selama itu? Itu dimulai menjelang akhir abad ke-18 dan berlangsung hingga pertengahan abad ke-19. Tapi setelah 1850, orang tidak dapat lagi membicarakan seluruh masa yang terdiri dari puisi, filsafat, seni, ilmu pengetahuan, dan musik. Apakah romantisisme merupakan salah satu masa itu? Pernah dikatakan bahwa romantisisme adalah pendekatan umum terakhir Eropa terhadap kehidupan. Itu dimulai di Jerman dan timbul sebagai reaksi terhadap tekanan pencerahan yang sangat kuat pada akal. Setelah Kant dan intelektualismenya yang sejuk, seakan-akan pemuda Jerman mengembuskan nafas lega. Dengan apa mereka menggantikannya? Slogan barunya adalah perasaan, imajinasi, pengalaman, dan kerinduan. Beberapa ahli pikir pencerahan telah menarik perhatian pada pentingnya perasaan, lebih-lebih Rousseau. Tapi pada waktu itu, hal tersebut dimaksudkan sebagai kritik atas prasangka terhadap akal. Apa yang dulunya merupakan aliran terpendam kini menjadi aliran utama kebudayaan Jerman. Jadi kepopuleran Kant tidak berlangsung terlalu lama? Ya dan tidak. Kebanyakan penganut romantisisme menganggap diri mereka sebagai penerus Kant, sebab Kant telah menetapkan bahwa ada batasan bagi apa yang dapat kita ketahui tentang das Ding an sich. Sebaliknya, dia telah menggarisbawahi makna penting sumbangan ego terhadap pengetahuan atau kesadaran. Individu kini bebas penuhnya untuk menafsirkan kehidupan dengan caranya sendiri. Kaum romantik memanfaatkan ini sehingga terjadi pemujaan ego yang hampir tak terkendali yang mendorong timbulnya sikap mengagung-agungkan jenius kesenian. Apakah memang ada banyak jenius semacam ini? Beethoven salah satunya. Musiknya mengungkapkan perasaan dan kerinduan keduanya sendiri. Beethoven dalam satu pengertian adalah seorang seniman bebas, tidak seperti para jagoan barok seperti Bach dan Handel, yang menyusun karya mereka untuk memuliakan Tuhan, terutama dalam bentuk-bentuk musik yang kaku. Aku hanya mengenal Moonlight Sonata dan Fifth Symphony. Tapi kamu tahu betapa romantisnya Moonlight Sonata dan kamu dapat mendengar betapa dramatisnya Beethoven mengungkapkan dirinya dalam Fifth Symphony. Anda mengatakan bahwa kaum humanis Renaissance bersikap individualistis juga. Ya, ada banyak kesamaan antara Renaissance dan romantisisme. Yang khas adalah mereka penting seni bagi kesadaran manusia. Kan memberikan sumbangan besar juga di sini. Dalam estetikanya, dia menyelidiki apa yang terjadi jika dia diliputi keindahan dalam suatu karya seni. Misalnya, ketika kita meninggalkan diri sendiri untuk sebuah karya seni tanpa niat lain kecuali pengalaman estetika itu sendiri, kita dibawa
semakin dekat pada suatu pengalaman. Das Ding an sich. Jadi, para seniman dapat menyediakan sesuatu yang terjadi dapat diungkapkan oleh para filosof. Itulah pandangan dari kaum romantik. Menurut Kant, seniman bermain secara bebas dengan indera kesadarannya. Penyair Jerman, Schiller, mengembangkan pemikiran Kant lebih jauh. Dia menulis bahwa aktivitas seniman itu seperti bermain-main dan manusia hanya bisa bebas saat dia bermain, sebab saat itulah dia menciptakan aturan-aturannya sendiri. Kaum romantik percaya bahwa hanya seni yang dapat membawa kita semakin dekat pada yang tak terungkapkan. Sebagian orang bahkan melangkah begitu jauh dengan membandingkan seniman dengan Tuhan. Sebab seniman menciptakan realitasnya sendiri sebagaimana Tuhan menciptakan dunia. Dikatakan bahwa seniman mempunyai satu imajinasi menciptakan alam raya. Dalam pengembaraannya di tengah pesona seni, dia dapat merasakan hilangnya batas antara impian dan kenyataan. Novalis, salah seorang jenius muda itu, mengatakan bahwa dunia menjadi impian dan impian menjadi kenyataan. Dia menulis sebuah novel berjudul Heinrich von Ofterdingen yang berlatar waktu abad pertengahan. Karya itu belum selesai ketika dia meninggal pada 1801, tapi bagaimanapun itu adalah novel yang sangat penting. Novel itu menceritakan Heinrich yang sedang mencari bunga biru yang pernah dilihatnya dalam mimpi dan selalu dirindukannya sejak itu. Penyair romantik Inggris Coleridge mengungkapkan gagasan yang sama dengan mengatakan sesuatu semacam ini. Bagaimana jika kamu tidur, dan bagaimana jika dalam tidurmu kamu bermimpi? Dan bagaimana jika dalam mimpimu kamu pergi ke surga dan di sana memetik sekuntum bunga yang aneh dan indah? Dan bagaimana jika ketika kamu terbangun kamu mendapati bunga itu di tanganmu? Ah, bagaimana jika begitu? Betapa indahnya. Kerinduan akan sesuatu yang jauh dan tak terjangkau ini sangat khas dari kaum romantik. Mereka merindukan masa-masa yang telah lama lewat, seperti abad pertengahan yang kini dikenang lagi dengan penuh semangat setelah mendapat penilaian negatif pada zaman pencerahan. Dan mereka merindukan kebudayaan dari jauh, seperti dunia timur dengan mistisismenya. Atau mereka akan merasa terbawa menuju malam atau senjakala, menuju runtuhan kuno dan hal-hal yang dialaminya. Mereka asyik dengan apa yang biasanya kita anggap sebagai sisi gelap kehidupan atau yang kelam, berkabut, gaib dan mistis. Bagiku masa itu kedengarannya sungguh menarik. Siapakah para tokoh romantik ini? Romantisisme terutama merupakan fenomena kota. Pada paruh pertama abad terakhir, sesungguhnya berkembang suatu kebudayaan metropolitan di banyak bagian benua Eropa, utamanya di Jerman. Tokoh-tokoh romantik yang khas adalah para pemuda. Biasanya mahasiswa universitas, meskipun mereka tidak selalu menekuni pelajaran mereka dengan serius, jelas mereka memilih pendekatan anti kelas menengah terhadap kehidupan dan menganggap polisi atau induk semang mereka sebagai orang-orang materialistis dan tak berbudaya, misalnya, atau nyata-nyata sebagai musuh. Aku tidak akan pernah berani menyewakan kamar kepada seorang romantik. Generasi pertama kaum romantik adalah mereka yang masih muda pada sekitar tahun 1800, dan sesungguhnya kita dapat menyebut gerakan romantik sebagai pemberontakan pelajar pertama Eropa. Kaum romantik mirip dengan kaum hippies 150 tahun kemudian. Maksud Anda, generasi bunga yang suka berambut panjang, yang selalu memetik gitar dan menggelandang di mana-mana? Ya, pernah dikatakan bahwa bermalas-malasan adalah cita-cita seorang jenius, dan kelambanan adalah kebajikan seorang romantik. Menjadi kewajiban seorang romantik untuk merasakan pengalaman hidup atau memimpikan dia lepas darinya. Urusan sehari-hari dapat ditangani oleh orang-orang yang materialistis dan tak berbudaya itu. Byron adalah seorang penyair romantik, bukan? Ya, Byron maupun Shelley adalah penyair-penyair romantik dari apa yang disebut mazhab setan. Byron lebih memberikan pada zaman romantik tokoh idamannya, yaitu pahlawan gaya Byron, tokoh yang aneh, pemurung dan pemberontak dalam kehidupan maupun dalam kesenian. Byron sendiri penuh hasrat dan nafsu karena dia juga tampan. Dia selalu dikelilingi oleh wanita-wanita yang gaya. Gosip yang beredar menyatakan petualangan-petualangan romantis yang ditulisnya dalam puisi-puisinya merupakan gambaran kehidupannya sendiri.
Tapi meskipun dia menjalin banyak hubungan, cinta sejati tetap tidak terjangkau dan selalu lepas dari harapannya seperti bunga birunya Novalis. Novalis akhirnya bertunangan dengan seorang gadis berusia 14 tahun. Dia meninggal 4 hari setelah hari ulang tahunnya yang ke-15. Tapi Novalis tetap setia kepadanya sepanjang hidupnya yang singkat. Apakah Anda mengatakan gadis itu meninggal 14 hari dari hari ulang tahunnya yang ke-15? Ya, umurku 15 tahun dan 4 hari hari ini. Memang. Siapa namanya? Namanya Sophie. Apa? Ya, itu benar. Anda membuatku takut. Mungkinkah itu suatu kebetulan? Aku tidak tahu, Sophie, tapi namanya memang Sophie. Teruskan. Novalis sendiri meninggal ketika umurnya baru 29 tahun. Dia adalah salah seorang yang mati muda. Banyak tokoh romantik mati muda, biasanya karena penyakit TBC. Sebagian lagi melakukan bunuh diri. Mereka yang hidup sampai tua biasanya sudah tidak romantis lagi pada usia kira-kira 30 tahun. Sebagian di antara mereka menjadi orang kelas menengah dan konservatif. Mereka menyeberang pihak musuh kalau begitu. Mungkin, tapi kita membicarakan cinta romantis. Tema cinta yang tak terbatas diperkenalkan sejak 1774 oleh Goethe dalam novelnya The Sorrow of Young Werther. Buku itu diakhiri dengan si pemuda Werther menembak dirinya sendiri ketika dia tidak dapat memiliki wanita yang dicintainya. Apakah memang perlu melangkah sejauh itu? Angka bunuh diri meningkat setelah diterbitkannya novel itu. Dan untuk sementara buku tersebut dilarang di Denmark dan Norwegia. Jadi menjadi romantis itu bukannya tidak berbahaya. Di situ terlibat emosi yang sangat kuat. Ketika Anda mengatakan romantis, yang saya pikirkan adalah lukisan-lukisan pemandangan yang besar dengan hutan yang gelap dan alam yang liar dan keras, terutama dengan kabut yang berputar-putar. Ya, salah satu ciri romantisisme adalah kerinduan akan alam dan misteri alam. Dan seperti yang telah kukatakan tadi, itu bukan jenis yang ada di daerah pedesaan. Kamu mungkin ingat Rousseau yang mulai memperkenalkan slogan kembali ke alam. Kaum romantik mempopulerkan kembali slogan itu. Romantisisme merupakan gambaran reaksi terhadap alam raya mekanistik dalam pandangan pencerahan. Dikatakan bahwa romantisisme menyiratkan kebangkitan kembali dari kesadaran kosmik lama. Tolong jelaskan itu. Itu berarti memandang alam sebagai satu keseluruhan. Kaum romantis mencari jejak agar mereka bukan hanya pada Spinoza, melainkan juga pada Plotinus dan para filosof Renaissance seperti Jacob Boehme dan Giordano Bruno, yang sama-sama dimiliki oleh semua ahli pikir ini adalah bahwa mereka mengalami suatu ego ilahi dan alam. Kalau begitu mereka adalah panteis. Baik Descartes maupun Hume telah menarik garis tegas antara ego dan realistis yang diperluas. Kant juga telah mengajarkan adanya perbedaan jelas antara aku kognitif dan dalam dirinya sendiri. Dikatakan oleh mereka bahwa alam tidak lebih dari satu aku yang besar. Kaum romantik juga menggunakan ungkapan jiwa dunia dan atau ruh dunia. Aku mengerti. Filosof romantik yang terkemuka adalah Schelling yang hidup dari 1775 hingga 1854. Dia ingin menyatukan pikiran dengan materi. Seluruh alam, baik jiwa manusia maupun realistik fisik, merupakan ungkapan dari satu yang mutlak atau ruh dunia menurut kepercayaannya. Ya, seperti juga Spinoza. Alam adalah ruh yang dapat dilihat. Ruh adalah alam yang tidak dapat dilihat, kata Schelling. Sebab seorang merasakan suatu ruh pembangun di mana-mana di alam ini. Dia juga mengatakan bahwa materi adalah kecerdasan yang tidur. Anda harus menjelaskan itu agak lebih jelas lagi. Schelling melihat ruh dunia di dalam alam, tapi dia melihat ruh dunia yang sama dalam pikiran manusia, yang alamiah dan yang ruhaniyah. Sesungguhnya merupakan ungkapan dari hal yang sama. Ya, mengapa tidak? Ruh dunia karenanya dapat dicari baik dalam maupun dalam pikiran manusia tersendiri. Novalis karenanya dapat mengatakan jalan misteri itu mengarah ke dalam batin. Dia menyatakan bahwa manusia menyimpan seluruh alam raya itu dalam dirinya sendiri dan dapat paling dekat menyentuh misteri itu dengan melangkah masuk ke dalam dirinya sendiri. Itu adalah pemikiran yang sangat bagus. Bagi banyak orang romantik, filsafat, telaah alam, dan puisi membentuk suatu perpaduan. Duduk di lotengmu sambil menuliskan sajak-sajak yang mengunggah hati dan menyelidiki kehidupan tanaman-tanaman atau komposisi batuan hanyalah dua sisi
dari mata uang yang sama, sebab alam itu bukan satu mekanisme mati, ia adalah satu dunia yang hidup. Sepatah kata lagi dan kukira aku akan menjadi seorang romantik. Naturalis kelahiran Norwegia Henrik Stevens yang disebut oleh Wergeland daun salam Norwegia yang telah wafat sebab dia menetap di Jerman, pergi ke Copenhagen pada 1801 untuk memberi kuliah tentang romantisisme di Jerman. Dia menunjukkan ciri gerakan romantik dengan mengatakan, karena telah kelelahan dan dalam perjuangan abadi untuk menemukan jalan menembus materi kasar, kami memilih jalan lain dan berusaha untuk merengkuh yang tak terbatas. Kami masuk ke dalam diri sendiri dan menciptakan satu dunia baru. Bagaimana Anda bisa mengingat semua itu? Sepele saja, nak. Kalau begitu, teruskan. Schelling juga menyaksikan perkembangan alam dari tanah dan batuan hingga pikiran manusia. Dia menarik perhatian pada transisi lambat laun dari alam yang mati menjadi bentuk-bentuk kehidupan yang lebih rumit. Sudah merupakan ciri khas dari pandangan romantik pada umumnya bahwa alam dianggap sebagai suatu organisme atau dengan kata lain, suatu kesatuan yang selalu mengembangkan potensi-potensi bawaannya. Alam itu seperti bunga yang membuka daun-daun dan kelopak-kelopak bunganya, atau seperti seorang penyair yang menuliskan puisinya. Tidakkah itu mengingatkan Anda pada Aristoteles? Ya memang, filsafat dalam romantik menggemakan nada Aristoteles dan juga Neoplatonis. Aristoteles mempunyai pandangan yang lebih organis menyangkut proses-proses alam yang dibandingkan dengan kaum materialis mekanis. Ya, begitu pula menurutku. Kita menemukan gagasan yang sama dalam bidang sejarah. Seseorang yang nantinya mempunyai pengaruh penting terhadap kaum romantik adalah filosof sejarah Johann Gottfried von Herder yang hidup dari 1744 hingga 1803. Dia percaya bahwa sejarah itu ditandai oleh kesinambungan, evolusi, dan rancangan. Kita katakan dia mempunyai pandangan yang dinamis mengenai sejarah, sebab dia menganggapnya sebagai suatu proses. Para filosof pencerahan seringkali mempunyai pandangan yang statis mengenai sejarah. Bagi mereka hanya ada satu alasan universal pada berbagai periode. Herder menunjukkan bahwa setiap masa sejarah mempunyai nilai hakikinya sendiri dan setiap bangsa mempunyai karakter atau jiwanya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita dapat menempatkan diri dalam kebudayaan-kebudayaan lain? Jadi bagaimana kita harus menempatkan diri dalam situasi orang lain agar dapat memahami mereka dengan lebih baik? Kita pun harus menempatkan diri dalam kebudayaan-kebudayaan lain agar dapat memahami mereka pula. Itu dianggap sudah selayaknya sekarang ini, tapi pada periode romantik itu adalah suatu gagasan baru. Romantisisme membantu menguatkan perasaan akan jati diri kebangsaan. Bukan kebetulan bahwa perjuangan Norwegia untuk mencapai kemerdekaan nasionalnya berkembang pada masa itu, yaitu tahun 1814. Aku mengerti. Karena romantisisme telah melibatkan orientasi-orientasi baru di dalam begitu banyak bidang, menjadi biasa bagi kita untuk membedakan antara dua bentuk romantisisme. Ada yang disebut romantisisme universal yang mengacu pada kaum romantik yang asik menggeluti alam, jiwa dunia, dan jenius kesenian. Romantisisme yang pertama berkembang sekitar tahun 1800 di Jerman di kota Jena. Dan yang lainnya adalah yang disebut romantisisme nasional yang menjadi populer tidak lama kemudian, terutama di kota Heidelberg. Kaum romantik nasional terutama tertarik pada sejarah rakyat, bahasa rakyat, dan kebudayaan rakyat pada umumnya. Dan rakyat dipandang sebagai suatu organisme yang menunjukkan potensi bawaan mereka persis seperti alam dan sejarah. Katakan di mana kamu tinggal, dan aku akan mengatakan kepadamu siapa kamu. Yang menyatukan kedua aspek romantisisme itu pertama-tama dan terutama adalah kata kunci organisme. Kaum romantik menganggap sebatang tanaman maupun sebuah bangsa sebagai suatu organisme yang hidup. Sebuah karya puisi adalah juga organisme yang hidup. Bahasa adalah organisme. Bahkan seluruh dunia fisik dianggap sebagai satu organisme. Karena itu tidak ada pembagian garis yang jelas antara romantisisme nasional dan romantisisme universal. Ruh dunia sama-sama ada pada diri rakyat dan kebudayaan rakyat sebagaimana pada alam dan seni. Aku mengerti. Herder menjadi perintis dengan mengoleksi lagu-lagu rakyat dari berbagai negeri dengan judul yang indah, Voices of People. Dia bahkan menganggap
cerita-cerita rakyat sebagai bahasa ibu dari rakyat. Grimm bersaudara dan lain-lainnya telah mengumpulkan lagu-lagu rakyat dan dongeng-dongeng di Heidelberg. Kamu pasti mengenal Grimm's Fairy Tales. Oh tentu, Putih Salju dan 7 Orang Kerdil, Rumpelstiltskin, Pangeran Katak, Hansel dan Gretel, dan banyak lagi yang lain. Di Norwegia kita memiliki Absorsen dan Moe yang berkelana ke seluruh negeri mengumpulkan cerita-cerita rakyat sendiri. Itu seperti memanen buah lezat yang tiba-tiba diketahui sebagai buah yang baik dan bergizi. Lagu-lagu rakyat dikumpulkan. Bahasa Norwegia mulai ditelaah secara ilmiah. Mitos-mitos dan hikayat-hikayat kuno dari masa jahiliyah ditemukan kembali. Dan para komposer dari seluruh Eropa mulai menggabungkan melodi-melodi rakyat ke dalam komposisi-komposisi mereka dalam usaha untuk menjembatani kesenjangan antara musik rakyat dan musik seni. Apakah musik seni itu? Musik seni adalah musik yang disusun oleh seorang tertentu seperti Beethoven. Musik rakyat ditulis oleh seorang tertentu. Ia berasal dari rakyat. Itulah sebabnya kita tidak tahu persis kapan berbagai melodi rakyat digubah. Kita membedakan dengan cara yang sama antara cerita rakyat dan cerita seni. Jadi cerita seni adalah cerita yang ditulis oleh seorang pengarang seperti Hans Christian Andersen. Genre dongeng itu digali dengan penuh semangat oleh kaum romantik. Salah seorang tokoh Jerman dan genre itu adalah E.T.A. Hoffmann. Aku pernah mendengar tentang Tales of Hoffmann. Dongeng adalah sastra ideal khas kaum romantik, sebagaimana bentuk seni khas dari periode barok adalah teater. Itu memberi sang penyair kesempatan penuh untuk menggali kreativitasnya sendiri. Dia dapat berperan sebagai Tuhan bagi suatu alam rekaan. Tepat, dan inilah saat yang baik untuk menarik kesimpulan. Teruskan. Para filosof romantik memandang jiwa dunia sebagai ego yang dalam, keadaan yang kurang lebih seperti mimpi, menciptakan segala sesuatu di dunia. Filosof Fichte mengatakan bahwa alam berasal dari suatu imajinasi bawah sadar yang lebih tinggi. Schelling mengatakan dengan jelas bahwa dunia ada dalam diri Tuhan. Tuhan mengetahui sebagian dari itu. Dia percaya, tapi ada aspek-aspek alam yang lain yang mewakili Tuhan yang tak dikenal. Sebab Tuhan juga mempunyai sisi gelap. Pikiran itu menarik tapi juga menakutkan. Itu mengingatkanku pada Berkeley. Hubungan antara seniman dan karyanya dipandang persis dengan cara yang sama. Dongeng memberi penulisnya kebebasan untuk memanfaatkan sepenuhnya imajinasi pencipta alam raya, dan bahkan tindakan kreatif itu sendiri tidak selalu mendapatkan kesadaran sepenuhnya. Penulis dapat merasakan bahwa ceritanya yang sedang ditulis oleh semacam kekuatan bawaan. Dia praktis berada dalam keadaan tak sadarkan diri akibat hipnotis sementara dia menulis. Apakah dia melakukannya? Ya, tapi kemudian dia akan menghancurkan ilusi itu dengan tiba-tiba. Dia akan ikut campur ke dalam cerita dan mengemukakan komentar-komentar ironis kepada pembaca, sehingga pembaca tidak-tidaknya untuk sejenak seperti diingatkan bahwa bagaimanapun itu hanyalah sebuah cerita. Aku mengerti. Pada saat yang sama, penulis dapat mengingatkan pembacanya bahwa dialah yang memanfaatkan alam raya rekaan. Bentuk ini dinamakan ironi romantik. Henrik Ibsen, misalnya, membiarkan salah satu tokoh dalam Peer Gynt mengatakan orang tidak mungkin mati di tengah-tengah babak kelima. Itu bagian yang sangat lucu, sungguh. Yang sebagaimana dikatakan adalah bahwa dia hanyalah seorang tokoh rekaan. Pernyataan itu juga demikian paradoks, sehingga kita jelas dapat menekankannya dengan satu bab baru. Apa yang Anda maksud dengan itu? Oh, bukan apa-apa, Sophie. Tapi kita memang mengatakan bahwa tunangan novelis bernama Sophie persis seperti kamu, dan bahwa dia meninggal ketika berumur 15 tahun 4 hari. Anda membuat aku takut. Tahu, Alberto duduk menatap Sophie dengan wajah membantu. Lalu dia berkata, tapi kamu tidak perlu khawatir bahwa kamu akan menemui nasib yang sama seperti tunangan novelis. Mengapa tidak? Sebab masih ada beberapa bab lagi. Apa? Aku katakan bahwa siapapun yang membaca cerita tentang Sophie dan Alberto, aku akan tahu secara intuitif bahwa masih ada berhalaman-halaman cerita yang akan datang. Kita baru sampai romantisisme. Anda membuatku pusing. Sesungguhnya sang mayorlah yang berusaha membuat Hilde pusing. Dia tidak terlalu menyenangkan, bukan?
Bab baru. Alberto belum selesai bicara ketika seorang anak lelaki datang berlari dari dalam hutan. Dia mengenakan serban di kepalanya dan membawanya sebuah lampu minyak. Sophie menangkap lengan Alberto. "Siapa itu?" Anak laki itu menjawab sendiri, "Namaku Aladin dan aku datang dari Lebanon." Alberto melihat kepalanya dengan galak. "Dan apa yang ada di lampumu?" Anak laki itu meraba lampu dan darinya keluar awan tebal yang membentuk diri menjadi sosok seorang manusia. Dia mempunyai janggut hitam seperti janggut Alberto dan mengenakan baret biru. Sambil melayang-layang di atas lampu, dia berkata, "Dapatkah kamu dengarku, Hilde? Kukira sudah terlambat untuk memberi ucapan selamat ulang tahun lagi. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Berkeley dan daerah pedesaan bagian selatan tampak seperti negeri dongeng bagiku di sini di Lebanon. Aku akan menemuimu di sana dalam beberapa hari ini." Setelah mengatakan itu, sosok tersebut kembali menjadi awan dan tersedot masuk ke dalam lampu. Anak lelaki serban itu mengepit lampunya, lari ke dalam hutan dan lenyap. "Aku tidak percaya ini," kata Sophie. "Sepele saja, anakku. Ruh dari lampu itu berbicara seperti ayah Hilde. Itu karena ia memang ayah Hilde dalam bentuk ruhnya. Tapi kamu maupun aku dan segala sesuatu di sekitar kita ini hidup jauh dalam pikiran sang mayor. Kini sudah larut malam hari Sabtu 28 April dan semua serdadu PBB sedang tidur di sekitar sang mayor, yang meskipun masih terjaga sudah hampir tidur juga. Tapi dia harus menyelesaikan buku yang akan diberikannya kepada Hilde sebagai hadiah ulang tahun ke-15. Itulah sebabnya dia harus bekerja, Sophie. Itulah sebabnya orang Malang itu hampir tidak pernah dapat beristirahat. Aku menyerah. Bab baru. Sophie dan Alberto duduk menatap ke seberang danau kecil itu. Alberto tampaknya seperti dalam keadaan tidak sadar. Setelah saat Sophie berusaha mengguncang bahunya. "Apakah Anda sedang bermimpi?" "Ya." Dia ikut campur tangan secara langsung di sana. Paragraf terakhir itu didiktekan olehnya hingga huruf yang terakhir. Dia mestinya malu pada dirinya sendiri, tapi kini dia telah menggunakan dirinya dan datang secara terang-terangan. Kini kita tahu bahwa kita menjalani kehidupan kita di dalam sebuah buku yang akan dikirimkannya oleh ayah Hilde ke rumahnya sebagai hadiah ulang tahun bagi Hilde. "Kamu dengar apa yang kukatakan?" "Ya, ini bukanlah aku yang mengatakannya. Jika apa yang Anda katakan itu benar, aku akan lari dari buku itu dan mengambil jalanku sendiri. Apakah tepatnya yang sedang kurencanakan? Tapi sebelum hal itu terjadi, kita harus berusaha untuk berbicara dengan Hilde. Dia membaca setiap kata yang kita ucapkan. Begitu kita berhasil keluar dari sini, akan jauh lebih sulit untuk menghubunginya. Itu berarti bahwa kita harus merebut kesempatan itu sekarang." "Apa yang akan kita katakan?" "Kukira sang mayor sudah akan jatuh tertidur di atas mesin ketiknya, meskipun jari-jarinya masih menari-nari dengan giat di atas tombol-tombol hurufnya. Itu pikiran yang sangat mengerikan. Inilah saatnya ketika dia akan menuliskan sesuatu yang akan disesalinya nanti, dan dia tidak mempunyai cairan penghapus. Itu bagian penting dari rencanaku. Semoga tidak ada orang yang memberi cairan penghapus kepada sang mayor. Dia tidak akan bisa memata-matai aku terus. Aku ingin memanggil gadis malang itu di sini sekarang untuk memberontak melawan ayahnya sendiri. Dia mestinya malu membiarkan dirinya disenangkan oleh keinginan ayahnya untuk bermain dengan bayang-bayang. Kalau saja ayahnya ada di sini, kita akan membiarkannya merasakan kemarahan kita. Tapi dia tidak di sini. Dia di sini dalam ruh dan jiwanya, tapi dia juga tersembunyi dengan aman di Lebanon sana. Segala sesuatu di sekitar kita adalah ego sang mayor. Tapi dia itu lebih daripada yang dapat kita lihat di sini. Kita tidak lain dari bayang-bayang dalam jiwa sang mayor, dan tidak mudah bagi bayang-bayang untuk menyerang penggeraknya, Sophie. Untuk itu dibutuhkan kecerdikan dan strategi. Tapi kita punya kesempatan untuk mempengaruhi Hilde. Hanya malaikat yang dapat memberontak melawan Tuhan. Anda dapat meminta Hilde untuk memberikan kepada ayahnya sedikit pemikirannya pada saat dia datang. Dia dapat mengatakan kepada ayahnya dia kejam. Dia dapat merusak perahunya atau setidak-tidaknya mematikan lenteranya. Alberto mengangguk, lalu dia berkata, dia juga dapat lari darinya. Itu jauh lebih mudah baginya daripada kita. Dia dapat meninggalkan rumah sang mayor dan tidak pernah kembali. Bukankah itu akan cocok bagi seorang mayor yang bermain-main dengan imajinasi pencipta alam rayanya dengan mengorbankan kita? Aku dapat membayangkannya. Sang mayor berpergian ke seluruh dunia mencari-cari Hilde, tapi Hilde telah lenyap di telan udara, sebab dia tidak tahan hidup
bersama seorang ayah yang mempermainkan si tolol dengan mengorbankan Alberto dan Sophie. Ya, itulah mempermainkan si tolol. Itulah yang aku maksudkan dengan memanfaatkan kita sebagai hiburan ulang tahun. Tapi sebaiknya dia berhati-hati terhadap kita, Sophie. Begitu juga Hilde. Apa maksud Anda? Apakah kamu merasa takut? Tidak, selama tidak ada lagi jin yang keluar dari lampu. Cobalah bayangkan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita berlangsung dalam pikiran seseorang yang lain. Kitalah pikiran itu, yang berarti bahwa kita tidak mempunyai jiwa. Kita adalah jiwa orang lain. Sejauh ini kita berada dalam ranah filosofis yang telah kita kenal. Berkeley maupun Schelling akan berdiri di telinganya. Dan kini ada kemungkinan bahwa jiwa ini adalah ayah Hilde Molernick. Dia berada jauh di Lebanon sedang menulis sebuah buku mengenai filsafat untuk ulang tahun putrinya yang ke-15. Ketika Hilde terbangun pada 15 Juni, dia menemukan buku di atas meja di samping tempat tidurnya. Dan kini dia dan setiap orang lainnya dapat membicarakan tentang kita. Sudah lama kita dikatakan bahwa hadiah ini dapat dinikmati bersama orang-orang lain. Ya, aku ingat. Yang aku katakan kepadamu sekarang akan dibaca oleh Hilde setelah ayahnya di Lebanon. Membayangkan bahwa aku mengatakan kepadamu bahwa dia berada di Lebanon. Membayangkan aku mengatakan kepadamu bahwa dia berada di Lebanon. Kepala Sophie berasa berputar. Dia berusaha untuk mengingat apa yang pernah didengarnya tentang Berkeley dan kaum romantik. Alberto Knox melanjutkan, tapi mereka mestinya tidak merasa terlalu sombong karena itu. Mereka adalah orang-orang terakhir yang tertawa, sebab tawa akan dengan mudah mencekat di tenggorokan mereka. Siapakah yang sedang kita bicarakan ini? Hilde dan ayahnya. Bukankah kita sedang membicarakan mereka? Tapi mengapa mereka tidak boleh terlalu sombong? Sebab jelas bahwa mereka pun tidak lain dari pikiran semata. Bagaimana mungkin? Jika itu mungkin bagi Berkeley dan kaum romantik, itu pasti mungkin bagi mereka. Mungkin sang mayor juga membayang-bayangkan dalam sebuah buku mengenai dia dan Hilde, yang juga tentang kita, sebab kita telah menjadi bagian dari hidup mereka. Itu akan lebih buruk lagi. Itu hanya akan menjadikan kita bayang-bayang dari bayang-bayang. Tapi ada kemungkinan bahwa seorang pengarang yang sama sekali lain di suatu tempat sedang menulis sebuah buku tentang seorang mayor PBB Albert Neck yang sedang menulis sebuah buku untuk putrinya Hilde. Buku ini bercerita tentang seorang Alberto Knox yang tiba-tiba mengirimkan kuliah filsafat kepada Sophie Amundsen, 3 Clover Close. Apakah Anda percaya itu? Aku hanya mengatakan bahwa itu mungkin bagi kita. Pengarang itu akan menjadi Tuhan yang tersembunyi. Meskipun segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita lakukan berasal darinya. Karena kita adalah dia. Kita tidak akan pernah tahu apapun tentangnya. Kita berada dalam sebuah kotak yang terletak di bagian paling dalam. Alberto dan Sophie kini duduk lama tanpa mengatakan apa-apa. Akhirnya Sophie memecahkan kesunyian itu. Tapi jika memang benar ada seorang pengarang yang sedang menulis cerita tentang ayah Hilde di Lebanon, sebagaimana dia menulis cerita tentang kita, ya, maka ada kemungkinan bahwa pengarang itu tidak boleh sombong pula. Apa maksudmu? Dia sedang duduk di suatu tempat menyembunyikan Hilde dan akan jauh di dalam kepalanya. Bukankah ada kemungkinan pula bahwa dia pun bagian dari pikiran yang lebih tinggi? Alberto mengangguk. Tentu saja Sophie, itu juga mungkin. Dan jika memang begitu keadaannya, itu berarti dia telah mengizinkan kita untuk melakukan pembicaraan filosofis ini untuk mengemukakan kemungkinan tersebut. Dia ingin menekankan bahwa dia pun bayang-bayang yang tak berdaya, dan bahwa buku ini di mana Hilde dan Sophie muncul dalam kenyataannya adalah buku tes filsafat. Buku teks, sebab seluruh pembicaraan kita, seluruh dialog, ya, dalam kenyataannya adalah satu monolog panjang. Aku punya perasaan bahwa segala sesuatu larut menjadi pikiran dan ruh. Aku gembira masih ada beberapa filosof yang tersisa. Filsafat yang telah diawali dengan penuh kebanggaan oleh Thales, Empedocles, dan Democritus tentu tidak lantas ditelantarkan begitu saja di sini, bukan? Jelas tidak. Aku masih harus menceritakan padamu tentang Hegel. Dia adalah filosof pertama yang berusaha untuk menyelamatkan filsafat ketika kaum romantik telah melarutkan segala sesuatunya menjadi ruh. Aku sangat penasaran. Jadi agar tak diganggu oleh ruh-ruh atau bayang-bayang lain, kita harus masuk ke dalam. Aku pun mulai kedinginan di sini. Bab berikut.